Yo, halo para penikmat film, bagaimana kondisi kuota Anda hari ini? Apakah masih cukup? Oke, kembali lagi bersama saya Mr. P di channel CV Project. Apalagi kalau bukan untuk merangkum alur cerita sebuah film. Film yang akan saya rangkum kali ini adalah film keluarga yang bergenre petualangan dan juga fantasi. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini berjudul The Spiderwick Chronicles yang disutradarai oleh Mark Waiters. Kalian semua pasti sudah penasaran dengan filmnya, jadi tak perlu banyak omong kosong lagi. Kakek Sugiono beli ayam jago. Let's go! Cerita dibuka memperlihatkan seorang pria yang sedang menyimpan dan mengamankan seluruh hasil penelitiannya ke dalam sebuah buku. Tiba-tiba, angin bertiup diiringi dengan suara aneh yang terdengar dari luar rumahnya. Dan film pun dimulai. Dikisahkan, sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah tua yang berada di dalam hutan. Keluarga ini terdiri dari seorang ibu dan ketiga orang anaknya. Dan kalau kalian bertanya ayahnya kemana, tanyakan saja pada biskuit Hongguan yang selalu hadir di saat lebaran. Oke, lanjut. Mereka adalah ibunya yang bernama Helen dan putrinya yang bernama Mallory, serta kedua putra kembarnya yang bernama Jared dan Simon. Rumah yang baru saja mereka pindahi merupakan rumah dari keluarga buyut mereka yang sudah cukup lama tidak ditempati, yaitu sekitar 80 tahun yang lalu. Cerita pun bermula ketika Jared mendengar sebuah suara dari balik dinding rumahnya. Karena penasaran, Jared mengambil sapu dan memukul dinding tersebut. Mallory dan Simon yang melihatnya menyuruh Jared berhenti, tetapi saat suara itu terdengar kembali, Mallory ikut memukul dinding rumah mereka hingga hancur. Di balik dinding itu, terlihat semacam alat derek yang digunakan untuk mengirim sesuatu ke lantai atas. Mallory kemudian menyuruh Jared membereskan dinding itu. Di saat membereskannya, Jared menemukan sebuah kunci. Karena masih penasaran, dia segera ke lantai atas menggunakan derek tersebut. Ketika sampai di sana, dia melihat sebuah peti dan menggunakan kunci yang ia temukan tadi untuk membuka peti itu. Di dalamnya, Jared menemukan sebuah buku di mana pada bagian luarnya terdapat pesan larangan untuk membuka buku itu. Lalu Jared kembali dikejutkan dengan sebuah pesan tertulis yang isinya menyuruh Jared meninggalkan tempat itu. Dirinya yang ketakutan berlari turun dan menceritakan kepada Simon tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, Simon yang selalu berpikir logis tak mempercayai cerita Jared dan menyuruhnya untuk tidur. Jared yang sudah mengalami banyak hal aneh ingin memuaskan rasa ingin tahunya dengan membuka buku itu. Dan saat dibuka, karena ketakutan, dia pun masuk ke sebuah peti yang ada di kamarnya untuk melanjutkan membaca isi buku itu. Ternyata, buku itu adalah peninggalan kakek buyutnya yang bernama Arthur Spiderwick, sebagaimana diperlihatkan pada awal film tadi. Di sini, Arthur menjelaskan kalau dirinya dapat melihat makhluk yang tak dapat dilihat oleh manusia, seperti goblin, troll, peri, dan semacamnya. Di antara mereka tentu saja ada yang baik dan jahat, tetapi Arthur menegaskan makhluk yang harus diwaspadai adalah ogre raksasa yang bernama Mulgoroth. Ogre ini dapat mengubah wujudnya menjadi apapun yang ia inginkan. Tentu saja menginginkan buku ini untuk menggunakan penelitian Arthur agar dapat membuatnya menjadi makhluk yang tak terkalahkan, sehingga dapat menguasai dunia ini. Keesokan harinya, Jared mencari makhluk yang melindungi buku milik Arthur. Dengan informasi yang diperoleh dari buku itu, Jared menggunakan madu untuk memancingnya keluar. Karena menurut isi buku itu, makhluk yang bernama Timbaltech sangat menyukai madu melebihi apapun. Setelah menunggu cukup lama,
Umpan Jared berhasil memancing Timbertake keluar dan alhasil Jared memergokinya sedang memakan umpannya. Timbertake yang ikut kaget segera menghilang dan melarikan diri, tapi kembali keluar dari persembunyiannya setelah Jared memberinya madu. Jared yang tak dapat melihat makhluk itu bertanya kenapa kali ini ia tak dapat melihat dirinya, dan makhluk tersebut berkata, "Kamu dapat melihat kami kalau kami menginginkannya." Lalu Jared yang menanyakan tentang buku itu kepada Timbertake membuatnya panik karena dia merasa tak dapat melindungi buku tersebut dari orang luar, dan memarahi Jared karena dengan bodohnya telah membuka dan membaca isi buku itu. Timbertake kemudian menjelaskan untuk menjaga buku itu agar selalu berada dalam lingkaran. Dan lingkaran yang dimaksud adalah lingkaran yang mengelilingi rumah ini, sehingga Mulgoroth tak dapat merebut bukunya. Tetapi Jared kemudian melihat Simon yang sedang mencari kucingnya, dan tiba-tiba kaki Simon ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Timbertake berkata kalau itu adalah goblin bawahan Mulgoroth yang juga mengincar buku itu. Untuk dapat melihatnya, harus memakai semacam kaca khusus yang digunakan untuk melihat makhluk-makhluk tersebut. Jared pun berlari pergi untuk menyelamatkan Simon. Saat sampai di sana, Jared melihat para goblin yang sedang mengurung Simon. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakangnya dan setelah dilihat, makhluk yang juga sedang dikurung oleh Mulgoroth itu bernama Hawksquill. Ia mengatakan dirinya mencoba melawan Mulgoroth yang telah menghabisi keluarganya dan berakhir di sini. Setelah Jared membebaskan Hawksquill, makhluk itu meludahi matanya, dan alhasil Jared dapat melihat makhluk itu tanpa harus menggunakan kaca tadi. Tak lama kemudian, Mulgoroth pun muncul dengan menggunakan sosok seorang pria tua. Ia bertanya kepada Simon tentang buku itu, karena bawahan Mulgoroth mengira Simon adalah Jared dan sempat memergoki Jared memegang buku itu. Setelah diperiksa, ia pun tak menemukan apa-apa dan melepaskan Simon setelah Simon berjanji akan membawakan buku itu. Lalu, Jared dan Simon yang sedang memperebutkan buku tersebut dipergoki oleh para goblin dan mengejar mereka. Simon yang sempat tergigit pada bagian kakinya berhasil selamat. Mallory yang tiba-tiba muncul menjadi sasaran para goblin itu. Jared pun segera melemparkan kaca yang digunakan untuk melihat makhluk tersebut kepada Mallory, dan berhasil selamat saat Jared menariknya ke dalam lingkaran. Setelah Jared menjelaskan semuanya kepada Mallory, akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada Lucinda, putri dari Arthur Spiderwick yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Lucinda divonis mengalami gangguan kejiwaan setelah menceritakan hal-hal aneh yang ia lihat di rumahnya. Simon yang memancing perhatian para goblin mengulur waktu untuk Jared dan Mallory agar mereka bisa menggunakan ruang bawah tanah menuju ke kota. Tetapi, para goblin yang menyadari hal itu mengikuti mereka. Dan dengan menggunakan troll, Jared dan Mallory dikejar hingga tiba di kota. Dan saat keluar dari bawah tanah, troll itu pun masih mengejarnya. Dan menjadi troll penyet. Setibanya mereka di tempat Lucinda, Jared pun menceritakan semuanya dan meminta bantuan Lucinda untuk menghancurkan buku tersebut. Lucinda yang sempat kaget memberitahu mereka bahwa yang bisa menghancurkan buku itu hanyalah ayahnya, yaitu Arthur Spiderwick. Ia pun menceritakan kalau sebenarnya ayahnya belum meninggal meskipun ia sudah berumur 80 tahun. Ayahnya ditawan oleh peri bunga karena pengetahuannya saat ia masih kecil dan menyuruh Jared untuk mencarinya. Tiba-tiba dari jendela goblin muncul dan merebut buku itu. Kemudian Lucinda melemparinya dengan garam yang membuat tangan goblin itu melepuh dan jatuh.
Helen pun muncul dan menjemput mereka untuk pulang. Mulgorod pun marah karena bawahannya gagal merebut buku itu dan hanya membawa beberapa lembar dari buku tersebut. Ternyata lembaran yang ia dapatkan adalah cara untuk menghilangkan pelindung di rumah Arthur. Dan ia pun berencana menyerang pada malam harinya. Tetapi Hawkskull mendengar rencana Mulgorod. Jared dan Mallory yang baru saja tiba di rumahnya merasa heran karena tidak melihat satupun goblin di sana. Kemudian Hawkskull muncul dan memberitahukan rencana Mulgorod kepada mereka. Lalu, Hawkskull memberikan berkahnya dengan meludahi Mallory dan Simon agar dapat melihat para goblin tanpa menggunakan alat, seperti yang ia lakukan kepada Jared sebelumnya. Jared pun mencari cara untuk menemukan Arthur dan mendapat sebuah petunjuk di buku itu bahwa Arthur mempunyai hewan peliharaan yang dapat membantunya untuk menemukan Arthur. Dengan menggunakan cara seperti di buku itu, Jared berhasil memanggil seekor griffin. Akhirnya, mereka pun menuju ke tempat peri bunga berada. Dan di saat tiba di sana, mereka melihat Arthur yang sama sekali tidak menua. Jared pun memanggilnya dan menceritakan kepada Arthur, Lucinda lah yang menyuruhnya. Ternyata, di sini, Arthur sama sekali tidak tahu kalau waktu sudah berjalan selama 80 tahun, semenjak ia dibawa pergi oleh peri bunga. Ia pun mulai sadar kalau selama ini telah dihipnotis oleh peri bunga agar tak dapat meninggalkan tempat ini. Sehingga, pengetahuan yang ia miliki aman bersama peri bunga. Jared pun menjelaskan kalau buku yang menjadi harta Arthur itu telah membuat Lucinda menderita. Arthur kemudian menyadari dan menyesali perbuatannya. Dirinya juga tak bisa membantu apa-apa karena peri bunga tak akan membiarkan Arthur keluar dari tempat ini. Akhirnya, mereka pun pergi untuk mempersiapkan diri melawan Mulgorod. Mereka pun tiba di rumahnya dan melihat para goblin sudah mulai menghapus pelindung di rumah itu. Ibunya yang tiba-tiba muncul membuat para goblin itu menyerang mereka. Tetapi berhasil selamat. Helen yang tak percaya atas apa yang baru saja terjadi meminta penjelasan. Lalu Jared pun memperlihatkan keberadaan para goblin. Setelah itu, dengan menggunakan garam dan sambal lalapan yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, bersiap-siap untuk melawan Mulgorod dan bawahannya. Akhirnya, pelindung rumah itu pun lenyap. Tiba-tiba, Mulgorod muncul dari bawah lantai dan menyerang mereka. Lalu mereka pun berlari ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu telah disiapkan perangkap untuk para goblin. Ketika makhluk itu mulai berkumpul, ia pun mulai menyalakan api hingga tabung gas di tempat itu meledak dan memenuhi seluruh ruangan dengan sambal lalapan yang membuat para goblin meleleh karena sambal tersebut. Setelah itu, mereka pun keluar dan melihat sosok ayahnya yang sudah cukup lama tak bersamanya. Kemudian, Jared memastikan dengan bertanya sesuatu yang jawabannya hanya ayahnya lah yang tahu. Mendengar jawaban yang dilontarkan ayahnya, Jared pun menyadari kalau sebenarnya orang itu bukan ayahnya, melainkan Mulgorod yang menyamar. Mulgorod kemudian mengejar Jared untuk merebut buku itu, hingga tibalah mereka di atap rumahnya. Jared yang sudah terdesak melihat Hawkskull yang sudah bersiap di pohon.
Lalu Jared melempar buku itu ke arah Hawkskull. Mulgorod pun segera berubah menjadi seekor burung dan berhasil mendapatkan bukunya. Tiba-tiba, Mulgorod yang berwujud burung langsung disantap oleh Hawkskull tanpa sisa dan berhasil dikalahkan. Akhirnya, mereka semua berhasil selamat. Keesokan harinya, Lucinda pun kembali ke rumahnya, dan tak lama kemudian, Arthur muncul bersama peri bunga dan bertemu kembali dengan anaknya yang lebih tua dari dirinya. Arthur berkata, dia tak dapat pergi dari dunia peri karena hal itu akan membuatnya menua dan mati. Lalu, Lucinda meminta ayahnya untuk membawanya bersamanya. Tapi saat Arthur menyentuh tangan Lucinda, anehnya Lucinda kembali ke wujud umurnya yang berusia 6 tahun ketika terakhir kali bertemu dengan Arthur. Dan mereka pun pergi. Film pun encok. Yo, para penikmat film, begitulah film ini berakhir dengan happy ending yang sangat dramatis. Menurut saya, film ini cukup menghibur untuk sebuah film keluarga, dan dari segi porsinya juga pas. Pesan yang dapat diambil dari film ini, janganlah mengejar sesuatu yang menurutmu berharga, sehingga orang-orang berharga yang berada di sekitarmu menderita karena perbuatanmu. Saya Mr. P undur diri, semoga kalian semua panjang umur dan sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.